Hai, selamat datang di Oren Podcast edisi jurusan jujur-jujuran. Nah, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, di sini kita bakal bahas mengenai stereotip yang ada di FISIP. Kira-kira jurusan mana nih yang katanya banyak omong? Yang setiap hari terbantai tugas, dan jurusan mana sih yang paling santai? Yuk kita kupas satu-satu dan seru-seruan bareng di Oren Podcast. Boleh. Dari yang paling santai deh. Kira-kira jurusan apa ya? Santai, Ilkom. Buat Ilkom juga sih sebenarnya sih. Dan Atom juga santai sih sebenarnya. Ya udah semuanya berarti semuanya. Oke. Tapi karena kalian nih belum saling tahu nih kayaknya ya jurusannya, boleh nggak sih aku minta kalian untuk sebutin satu kalimat aja yang paling menggambarkan jurusan kalian? Dari mana dulu nih? Bebas, dari mana? Kalau aku itu proses pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik oleh aparatur negara. nyampe deh. Kan satu kalimat pengelolaan. Boleh lanjut. Aku ilmu pemerintahan, badan jadi pejabat dong. Aku gampang aja sih kalau satu kata uang. Masih paham. Yeping ya. Oke. Kalau aku ini pop culture. Itu agak Masih absen paham ya. pop culture. Udah pada tahu nih ya jurusannya teman-teman kalian ini. Tahu. Tahu banget. Oke, mungkin kita next kali ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, jurusan mana yang kalau ngomong kayak lagi orasi? Ilkom sih. Ilkom, bener Pasti banget sih. Ilkom. Ilkom, soalnya kita tuh kritis banget ya. Bahkan nggak cuma soal politik, soal isu sosial aja kita kritis banget. Serem banget. Ini lagi orasi nih. Bentuknya apa? Terus aku mikirnya kayak kalau di Ilkom tuh orang-orangnya tuh apa ya, pejabat-pejabatnya yang didiskasi. Orang penting ya. Iya, kita udah jadi pejabat sih sebenarnya. Amin. Jadi approve nih ya, jadi Approve, ilkom ya. ya. Oke. Semuanya kita approve ya. Tapi kayak ada kedua gitu nggak sih mas kalau menurut aku ilkom sih. Oh iya, ilkom juga masuk sih sebenarnya sih. Ilkom tuh lebih kebanyakan ngomong terus. Soal dia. Semua tuh dijadiin panggungnya gitu, panggung bicaranya gitu. Ilkom itu kayak Maaf ya. Kau minta maaf. Nextnya, menurut kalian jurusan mana yang kerjaannya tuh nongkrong terus? Sebenarnya sih. Ayo nongkrong. Ilkom nongkrong. Aku juga nongkrong nggak. Artis Semua. Kalau ilmu nongkrongnya tuh di DPR. Apa tuh DPR? Apa tuh? Di bawah pohon ring gitu. Di kantin atas tuh. Masih paham. Diklaim ya? Aduh parah banget. Jurusan lain nggak boleh. Namanya pemerintahan banget. Oh, sekarang diklaim. Jadi kita tiap hari bener nongkrong tapi sambil bahas macam-macam politik sih. Karena bener-bener nongkrongnya tuh insightful banget gitu. Asik Wow, banget. wow. Join dong. Ayo, ini Tapi kayak kalian ada nggak sih kayak yang jurusan yang punya kayak base camp gitu kalau? ada sih. Ah iya ada. Kayaknya semua jurusan ada nggak sih? Yang Nah kalau di HI kita aku ada. tahu yang ada lu. Kalau di HI kita malah kayak ada mad part sama satu kafe gitu. Jadi kayak kalau nyebutin kita mahasiswa HI dapat diskon. Oh iya benar Mau dong, benar ada itu. mau dong. Aku ada. Aku mau dong. Benar. Ya, jadiin HI. Klarifikasi dong guys, kalian biasanya kenapa nih bisa nongkrong terus mengklaim jurusan kalian nih jurusan yang sering nongkrong? Karena mungkin udah budaya kali ya dari Iya, dulu tuh iya. sering berkembangnya zaman tuh dari tahun ke tahun udah pada nongkrong di situ, jadi kayak keterusan sampai sekarang. Atau kan nongkrong sambil nugas. Iya, nah. Terus kalian tahu gak sih ada Burjo BP yang di situ? Iya. Tahu banget. Ini semuanya ya? Semua jurusan. Semua Tapi orang tuh di situ. karena dulu tuh banyak anak publik, jadi itu disebutnya Burjo Publik. BP. Baru tahu. Diklaim lagi. Oh my god. Oke, kita klaim apa ya setelah itu Nggak ada artis sih. ilkom dan HI belum ngeklaim sesuatu. Ada, kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian jurusan mana yang anak-anaknya stylish abis? Jujur Ilkom. Jujur kita lihat aja dari outfit kita sekarang deh ya. Ini HI. Enggak. Ilkom mah ya semuanya stylish. Semua stylish. Ilkom, tapi biasanya di Ilkom kalau sehari-hari. Ilkom. Iya. Ilkom Secara tuh kayak, general. artis gitu kan sih? Buat Sebenarnya kalau stylist tuh kita tuh Satu visip. satu visip tuh ya bagus lah gitu. Maksudnya kayak kelihatan Tergantung. mandi lah gitu.
Elcom tuh beda, soalnya mereka tuh agak lebih bold kayak Seperti gitu ya? iya, aku ngeliat ada yang ke visip tapi bajunya tuh gothic. 100% Niat banget kayak. Kok ternyata lo nih, Jo? Tapi jujur kalau di Ilkom itu anak-anak stylist itu biasanya di organisasinya sih gitu kayak stylist banget. Apalagi jadi Ilkom banget. Kayak terus ya? Iya. Itu Devi baru sih dari Jember. Kalau Akpis sendiri sih tergantung kitanya ya, kan kita berduit. Ya, kita tergantung sama duit ngeri kita. banget. Oh my god. Iya. Chanel ya? Ya, Won Young Izam. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, jurusan mana yang anak-anaknya paling pinter cari cuan? Itu mah dari yang ada bisnisnya sendiri. ya. Kayaknya aku invest tuh di artis tuh, aku jajan terus. Banyakin cari relasi di atas bisnis tuh. Soalnya fisip tuh juga kayak mewadahi gitu loh. Kita anak bisnis itu tuh bisa membuka bisnis di fisip. Kalian tahu nggak sih nilai kita itu? Dia soalnya punya anak aktif. Ya, itu punya anak aktif. Belum tahu nyolong. Sama. Yang ngejualnya juga Iya, bisa. Kalau nilainya itu tuh ada karyawan dari dianya. Lu bisa kayak yang kopi belakon gitu gitu kan dia ngebuka. Kayak kalau ngebuka kayak kedai gitu kan. Nah itu banyak banget anak bisnis yang bikin itu. Duit aku tuh masuk ke artis. Kopi-kopi kalian semuanya. nilai kopi nilai. Lanjut. Nih, kesempatan buat kalian yang mau klarifikasi ya. Kalau kalian bisa kasih klarifikasi satu hal ke seluruh visip soal jurusan kalian, itu bakal tentang apa? Ini semua orang harus jawab ya, satu-satu ya. Apa tuh deh? Boleh. Ilkom orang sepele bos. Iya. Walaupun kita certified Yeper, tapi kita nggak cuma ngomong doang, tetap ada dagingnya. Orang sepele. Kalau Ilkom kita kan emang belajar pemerintahan, bahkan dari daerah sampai pusat ya. Tapi jangan ditanya nanti jadi lurah ya gitu. Iya. Kita cuma belajar. Kita nggak akan jadi lurah, kita akan bisa lebih dari lurah. Oh my god, tunjukkan. Kalau publik bukan tentang birokrasi doang, tapi juga perubahan nyata di kehidupan publik. Oke, keren banget. Coba HI dulu, HI dulu. Kalau AI, walaupun kita itu jurusan paling muda, Magne. Oh my god. Tapi kita tuh keren dan kita tuh mendunia. Kayak Visip World Yes University. Kalau advis sebenarnya tuh banyak banget yang menyepelekan advis karena masuknya ke fisip. Tapi jangan kalian hiraukan karena advis fisip itu berakreditasi A, ya guys. Soalnya banyak banget orang yang ngomong kayak advis kenapa masuk ke fisip, masuk kan ini lah kayak itulah. Kalau advis fisip itu berakreditasi. Di kelas banget. Ya kan? Oke, mungkin mengira jurusan kalian nih apa gitu, sekarang kalian klarifikasi di sini. Oke, lanjut ya. Jadi dari semua stereotip yang tadi udah disebut nih, ada nggak sih sebenarnya stereotip yang kalian nih bangga gitu punya label itu? Ketawa, ayo. Maksudnya kayak ciri khas. Kayak misal kalian tadi ada di pointing jurusan paling stylish, dah kalian tuh bangga dengan stereotip itu. Ada nggak sih stereotip yang kalian banggain gitu? Apa ya? Nama buat masyarakat. Kasih paham. Ilkom tuh sebenarnya anak-anaknya tuh bener-bener peka banget sama situasi di sekitar ya. Bahkan kalau misalnya ada kasus atau isu sosial yang bahkan nggak menyangkut politik pun, anak-anak Ilkom tuh pasti pada turun, bahkan sampai turun tangan buat ke DPR langsung, buat apa, buat masyarakat. Itu yang satu hal yang bener-bener aku banggain sih dari anak-anak Ilkom, kritis banget dan care banget dan peduli banget sama anak-anak masyarakat gitu. Mungkin kalau dari HI ya, kalau HI itu mungkin kebalikan mungkin dari Ilkom, karena mungkin Ilkom itu kan domestik dan kayak ngerti banget lah sama yang ada di negara kita ya mungkin ya. Kalau di HI kan kita isunya tuh isu global, jadi orang-orang tuh mikirnya kayak kita tuh apatis sama apa kayak isu-isu yang domestik, kayak kita terlalu kayak radikal, mungkin kita terlalu global. Tapi di situ yang aku sukain tuh kenapa kita tuh jadinya lebih kritis gitu. Misalnya kayak kemarin tuh
kayak banyak yang ikut boykot. Sebenarnya kalau dari HI kita ngeliat boykot itu beda lagi, kayak kita nggak semuanya ngeboykot gitu loh, isu-isu boykot yang kemarin tuh. Jadi kayak karena kita belajar banyak. Tangan dong, Next siapa? Jujur sumpah aku juga Iya kan masih bingung buat apa ya? Oke, aku Aku sih salah satu yeper ya, karena kayak mungkin orang dengarnya kayak aduh yeper tuh banyak ngomong, tapi dari situ tuh kalau anak Oh, jadi dia pertama sih. yeper tuh kayak banyak ngomong. Oh, Yeper iya, tuh iya, orangnya, iya. yeper Oh, gitu iya, yang iya. bentuknya. Oh, isi. Nah, karena itu kita tuh kayak karena banyak ngomong, kayak suka tiba-tiba spontan ya. Kalau mau sesuatu, akhirnya kita penasaran, yaudah kita diskusi, kita pakai kalau di Ilkom tuh ada teori-teori gitu guys yang buat ngejelasin suatu fenomena terjadi. Kayak misalkan kita duduk di meja gini tuh ada penjelasan kenapa kita bisa deket banget kayak gini, ngobrol kayak gini, padahal sebelumnya nggak kenal itu ada penjelasan. Jadi kayak itu suatu kebanggaan sih karena kita dikenal sama orang juga sebagai orang yang gampang untuk bergaul juga gitu sih, dan manajemen komunikasinya juga oke banget. Kalau hal yang dibanggakan dari Advis sih, kalau aku lihat dari angkatan aku ya, itu tuh kita dari maba bahkan dari semester 1 kita tuh udah kayak ngejar banget kita punya mimpi bisnis apa, dan bangganya di Advis Visip Undip itu tuh kayak dia tuh mewadahi gitu loh. Jadi sekarang banyak banget lomba-lomba yang dimana kita tuh kayak bikin kelompok gitu, mau siapapun orangnya, terus habis itu kita bikin bisnis, habis itu kayak kita lombain, yang menang itu bisnisnya akan benar-benar menjadi bisnis yang bisa kita jalanin. Itu kamu kayak itu sangat-sangat berguna banget sih buat kedepannya, itu aku yang aku banget. Jangan bilang nilai dari situ juga. Jadi memang semuanya tuh otak-otak bisnis ya. Banget semua kayak Gimana ya? bahkan yang kayak apa ya, maba satu aja tuh kayak dia bisa punya dengan bisnis yang kayak foto booth, kayak bisnis make up, kayak bener-bener kayak oh my god, teman-teman aku Keren sih. duit banget otaknya. Bagus. Kalau aku lebih ke pelayanan publik gitu-gitu sih ya. Terus juga kita tuh manajemen publik dan juga sering disebut policy maker. Aku tahu gak sih kalau misalnya visi Undip tuh di Adput tuh di visi Undip tuh nomor 1. Terus visi Undip di Indonesia juga nomor 1. Itu aku banggaan banget. Bakal Kasih paham aku simpul. Iya. Kepanjangan. Ini jujur kayaknya kita deh yang lapar sih. Aku yang belum makan coba, aku belum makan. Ini bukan podcast ini ngemil ini ceritanya ini. Oke, agaknya jurusan-jurusan divisi Undip nih emang mantep-mantep banget. Kayak orang yang ngedaftar divisi Undip bakal melewatkan kesempatan guys. Nyesel banget. Betul, oke. Ini lanjut ke pertanyaannya, agak kayak puter balik lagi sih. Menurut kalian, jurusan mana yang suka kesel sama sistem pemerintahan tapi tetap Kita kayak semangat gini gak sih? bahasnya? Bener sih, Iya. bener sih. Itu bener banget di Ilkom sih. Meskipun ya kita tuh emang bener-bener kesel banget sama sistem pemerintahan, tapi itu kita bener-bener gak berhenti buat ngebahas yang namanya kayak kita langsung turun tangan di DPR, itu bener-bener langsung aja gitu loh. Kita gak akan pernah berhenti buat ngebahas terus, karena ya dengan begitu kan kita bisa jadi membantu pemerintah gitu untuk merubah sistemnya untuk lebih baik lagi. Idealis banget. Kembangkan diri kita. Tapi sebelumnya kayak semua yang terbuka pikirannya tuh kan hal itu nggak sih? Kayak semua jurusan tuh kita bisa maju tuh kayak ngebela kebenaran, tapi memang face-nya itu jadi Yang jelek. bahkan kadang tuh masyarakat kan masih suka yang kayak ih ngapain sih anak-anak mahasiswa turun ke lapangan, lapangan banget buang-buang energi, malah yang ada fisiknya kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau anak Ilkom tuh bener-bener kayak kritis dan bener-bener peduli banget gitu loh. Ya aku sering turun banget ya. Tiap kali ada, iya benar. Tiap kali ada masalah pasti anak itu turun. Jiwa sosial. Kita tanah airnya sih nggak terkenal. Kayak dong, wajib berdua. Public face-nya tuh, itu pressure-nya. Oke, mungkin lastnya nih, pertanyaan terakhir. Mereka jelas aja. Iya, Gak kerasa ya? Gak kerasa ya? Belum habis. Ini udah nggak ada makanan. Keenakan. Kalau kalian bisa jelasin ke orang-orang tentang jurusan kalian, kalian tuh apa sih yang pengen kalian jelasin, entah itu klarifikasi atau kayak kalian mau mempromosikan tentang jurusan kalian, tuh bebas banget tuh apa sih? Aku mau promosi. Pokoknya kalau mau join IRUT
International Relations Undip, itu tuh kita tuh banyak banget kayak apa ya, kita tuh punya lab, kayak kita punya lab diplomasi situ, kayak banyak banget kita pembelajaran, kayak orang-orang ngeliatnya HI itu belajar apa sih, kayak pakai, malah di sini stereotipnya kita tuh bahasa Inggris, enggak, malah kita menggunakan bahasa Inggris itu untuk apa ya, do something big gitu loh ke depannya. Jadi kayak kita tuh belajar geopolitik, belajar bagaimana suatu negara itu bersikap. Jadi sebenarnya kita tuh membawa kedamaian. Kalau enggak, gak ada HI, aduh kita perang nih. Jadi join Irut ya. Dan komnya dong kak. Irut. Kayaknya kita belum tahu jadi jawabnya. Kalau aku bilang Irut, aku bilang Irut, kalian jawab Glory. Oke. Sekali itu 2 kali atau 3 kali? Irut, Glory, Irut, Glory, Irut, Glory. Oke. Boleh ya. Irut, Glory, Irut, Glory, Irut, Glory. Lagi Oke. nih. Next. Aku kali ya. Sweet aja. What? Gunting kan batu. Gunting kertas batu. Satu. Iya. What sengaja kalah. Ya kalau di Ilkom tuh karena menjadi salah satu jurusan yang emang di mana-mana tuh kayak peminat banyak, mungkin ada stereotip kayak orang tuh ngomong Ilkom tuh jurusan orang-orang yang nggak tahu mau masuk apa. Sebenarnya salah nggak salah, tapi kayak ketika masuk tuh dari pengalaman teman-teman aku pribadi udah tahu gitu loh. Jadi arah mau karirnya kemana, terus organisasinya juga bagus kan. Jadi kita bisa mengembangkan skill nggak cuma di komunikasi tapi di manajemen organisasi, di komunikasi, di teamwork dan segala macam gitu loh guys. Terus kalau di Ilkom sendiri tuh jadi kalian tuh nggak belajar terpatok kayak cuman ya udah sekedar ngomong di depan publik, itu akan diajarin kayak pasti ada tugas project. Nah buat yang teman-teman yang suka project itu boleh banget masuk Ilkom karena bakal seru banget. Terus kalau Ilkom sendiri sih lebih banyak melihat kasus atau fenomena tuh dalam sisi atau pandangan komunikasi sih. Kita lebih riset itu dalam konteks komunikasi gitu sih. Boleh dong jargoman dulu. Kalau Ilkom tuh Ada yang susah nggak sih? enggak gampang. Ilmu komunikasi fun, smart, and dynamic. Salam komunikasi. Smart. And dynamic, salam komunikasi. Gini. Iya, kabupaten. Yuk. One smart. And dynamic, salam komunikasi. Boleh. Let's go. Ilmu komunikasi, fun, smart, and dynamic. Salam komunikasi. Terima kasih guys. Next. Oh ya, buat kalian yang mau masuk ilmu pemerintahan, masuk aja please. Karena di ilmu pemerintahan tuh bener-bener banyak banget value yang bisa kita dapetin. Dan juga di ilmu kan suka disepelein ya, ilmu tuh belajar apaan sih, cuma belajar pemerintahan doang. Nah, tapi kalau kita belajar pemerintahan, kita tuh nanti ke depan bisa tahu gimana sih cara bisa mengubah negara itu jadi lebih baik lagi. Nah, makanya join langsung aja ilmu pemerintahan. Dan caranya, government surveillance, udah gitu. Surveillance? Iya, Ya, surveillance. Oke, let's go. Sampai Gini tangannya. Sempreal. Government surveillance. Aku belum. Parah banget dilupain. Parah banget. Aduh, aku nggak ikut-ikutan ya. Aku dulu kan nih. Kamu Kayak administrasi publik. Pastinya tentang publik. Terus kalau orang-orang tuh mikirnya tentang administrasi doang kan, tapi itu bukan tentang administrasi doang guys. Kita tuh belajar birokrasi, terus pelayanan publik, ada manajemen publik juga, terus ada asas-asas manajemennya juga gitu. Terus inovasi dalam tata ruang kelola negara. Oh ya, jangan lupa daftar administrasi publik karena nomor 1 divisi Pundip dan juga di Indonesia. Dan komannya ya. Kalau aku bilang administrasi publik, kalian bilang satu rasa, satu jiwa, satu jaya. Satu rasa. Siap? Rasa. Administrasi publik, satu rasa, satu jiwa, publik jaya. last one. Wis. Yang mana last? Aku sebenarnya mau lebih ke
promosi sih, karena menurut aku Advis Undip itu tuh sangat-sangat recommended buat kalian yang benar-benar belajar bisnis. Terus kalian tapi yang kayak kalian cari jurusan yang nggak mau banyak ngitung, tapi ada materinya gitu-gitu tuh kalian masuk banget ke Advis. Soalnya dia ngitungnya kayak nggak banyak gitu, tapi kita belajar yang lain-lainnya juga. Tapi kita belajar materinya juga, jadi kita benar-benar belajar dari semuanya buat mengelola bisnis yang baik dan yang benar. So habis itu aku suka banget ke Advis Undip karena kayak tadi aku bilang, kita sekarang punya lab baru guys. Jadi lab ini tuh bisa kayak kita pakai untuk anak-anak Advis untuk mengelola bisnisnya sendiri, entah itu kayak makanan, kita kerja di sana dan segala macam. Bahkan ada mesin jahit di situ. Aku udah pernah Aku masuk. tahu pernah masuk. Bagus. Itu jahit, sumpah makasih banyak banyak kan. Terus habis itu, ya udah seperti itu sih. Jadi kayak kalian sangat-sangat direkomendasikan buat masuk Advis Undip. Asik. Dan pokoknya Iya. Kita sangat-sangat simple ya. Jadi kayak cuma administrasi bisnis. Go bisnis, go bisnis, go. Ini pembahasannya juga pasti sangat amat insightful bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran atau masih belum terlalu paham gitu tentang jurusan-jurusan divisi. Mereka bisa lebih tahu lagi dan lebih prepare lagi nih kira-kira pas masuk nanti tuh bakal kayak gimana gitu. Makasih banget guys karena sudah meluangkan waktunya. Makasih banyak marahin podcast dan visi Undip.